Selamat datang di channel Jurnal Psikologi, channel yang akan terus membahas mengenai seputar kesehatan mental dan juga psikologi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, jadi kali ini aku akan ngebahas mengenai pengalaman pribadi yang masuk atau daftar di jurusan pendidikan profesi psikologi di salah satu universitas di Jakarta. Oh ya teman-teman, sebelum aku membahas video ini, alangkah baiknya dan aku minta supportnya juga untuk ke kalian semua untuk mau like dan komen apa aja komennya, boleh seputar pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu aku bahas di kolom komentar. Jangan lupa like juga subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk berbagai kalangan tentunya. Nah, jadi pengalaman aku langsung aja ya. Pengalaman aku masuk ke pendidikan profesi psikologi. Jadi ya FYI teman-teman. Jadi sekarang itu kan ada undang-undang PLP yang dimana undang-undang itu sudah berlaku sejak tahun kemarin. Nah, undang-undang PLP itu apa sih? Undang-undang tentang pendidikan psikologi yang diperbaharui gitu. Jadi dulu tuh kalau masuk ke magister psikologi dengan gelar SPSI sebelumnya, itu kalian udah bisa termasuk dalam psikolog kayak gitu. Jadi belakangnya ada gelar psikolognya dan artinya kalian tuh bisa buka praktek kayak gitu. Nah, tapi sekarang ini dipisah nih teman-teman. Jadi ada magister psikologi dan juga pendidikan profesi psikologi. Nah, kalau magister psikologi ini yang aku lihat dia itu tidak ke arah praktek ya, maksudnya klinis dan lain-lain tuh enggak, karena di magister psikologi ini akan campur nih antara orang-orang yang mau belajar psikologi tapi background sebelumnya satunya itu non psikologi gitu, misalkan hukum atau manajemen dan lain-lain, tapi dia pengen belajar psikologi. Nah, dia bisa masuk ke magister psikologi. Dan juga anak SPSI yang ya udahlah nggak mau ribet, nggak mau banyak mendiagnosa, ya udah masuk ke magister psikologi gitu dengan gelarnya MPSI. Cuma teman-teman yang aku tahu itu MPSI yang sekarang itu nggak bisa praktek, dan makanya ada pendidikan profesi psikologi itu wajib banget dia backgroundnya adalah SPSI, artinya dia sarjana psikologi kayak gitu. Nah, nanti di atas pendidikan profesi ini ada lanjutannya lagi, nanti spesialis ya dan subspesialis kayak gitu. Dia ada spesialisnya lagi nih, kayak kedokteran lah intinya kayak gitu. Jadi dokter umum, pendidikan dokter, kemudian jadi dokter umum, baru ngambil ke spesialis kayak gitu. Sama aja sih, kurang lebihnya sama gitu. Nah, artinya semoga aja ya niat aku, mimpi aku bisa terwujud suatu saat nanti gitu, bisa praktek menjadi seorang psikolog yang bermanfaat tentunya buat orang-orang sekitar, buat masyarakat sekitar, buat teman-teman gitu. Walaupun nanti mungkin gak terlalu banyak intens, tapi setidaknya bisa memberikan konsul gratis gitu ya ke teman-teman yang kenal kayak gitu. Doain ya teman-teman perjalanan panjang ini. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Jadi pertama-tama yang perlu kalian ketahui itu adalah sebelum kalian mau daftar pendidikan psikologi ini, khususnya buat sarjana psikologi, itu kalian tuh harus melihat dulu kampusnya yang menyediakan pendidikan profesi itu di mana aja. Nah, yang aku udah cari tahu itu ya terutama ya kampus-kampus terkenal
oh ya, aku tuh karyawan, jadi aku nggak bisa ngambil kampus yang reguler kayak gitu, kayak udah pasti ya kayak UI, UGM, Unpad gitu-gitu yang kampus ternama itu udah pasti mereka duluan gitu ya buka registrasi tentang pendidikan profesi psikologi ini dari tahun awal undang-undang PLP itu dinyatakan sah kayak gitu. Nah, aku swasta di salah satu di Jakarta pusat. Aku nggak sebutin, kalian tebak aja tuh di mana, karena takutnya kurang berkenan kayak gitu. Nah, aku udah cari tahu kampus ini tuh mensupport karyawan seperti aku yang mau lanjut ke pendidikan profesi, karena menurut aku kenapa pengen banget ngambil ini, karena ya satu, aku pengen jelas di bidang aku, pengen bisa memberikan manfaat yang luas tentunya dengan spek yang sesuai dengan bidangku kayak gitu. Dan tentunya setelah aku udah tahu nih kampus ini support untuk kelas karyawan kayak gitu, dia itu kuliahnya 3 semester ya teman-teman, 3 semester. Jadi semester pertama itu adalah in class gitu, semester 2 dan 3 itu kalian tuh wajib magang kayak gitu, dan magangnya itu katanya harus yang berkenaan dengan PIO, klinis, terus satu lagi tuh apa? Pokoknya ada 4 kalau nggak salah. Dan itu wajib magangnya. Nah, nanti in class-nya itu setiap hari Sabtu full day ya. Jadi hari Sabtu tuh dari pagi sampai sore atau nggak tahu malam kayak gitu. Jadi ya lumayan berat ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan pendaftaran melalui website ya, atau kalian bisa datang langsung ke kampusnya. Kalau aku sih lewat website, cari aja di websitenya. Terus daftar tuh dengan waktu itu masih diskon 50%. Jadi aku cuman bayar sekitar 250 atau 300 ribuan kayak gitu. Aku lupa, karena aku udah daftarnya dari Desember tahun kemarin. Kemudian kalau udah daftar, kalian akan ikut ujian tuh yang ada di websitenya. Itu ujian saringan kayak gitu ya. Setelah itu nanti kalian akan dapat WA dari front office-nya yang mewajibkan kalian untuk tes psikotes dan juga wawancara, dan itu nggak bisa dilakukan secara online, tapi ya kalian harus datang langsung ke kampusnya. Nah, setelah itu menunggu pengumuman dan setelah sebulan berlalu akhirnya aku dinyatakan alhamdulillah ya, aku udah dapat suratnya, ininya aku tunjukin. Nah, terus setelah dinyatakan lulus, setelah itu kita harus diwajibkan untuk membayar tagihan selanjutnya ya. Kalau kalian mau tahu rincian pendaftaran itu ada apa aja, boleh tulis di kolom komentar, nanti aku akan bikinin videonya ya. Nah, perjalanan panjangnya ya nggak mudah sih untuk nyampe ke sana, karena kampusnya di Jakarta Pusat dan rawan banget macet, dan waktu itu ganjil genap, kendaraan aku tuh ganjil, dan itu tanggalnya tanggal genap dan aku kena tilang. Aduh, sedih banget sih, tapi nggak apa-apa, karena waktu itu alhamdulillahnya masih diberikan kesempatan untuk tetap mengikuti ujiannya dan juga psikotesnya, kemudian wawancaranya alhamdulillah. Dan cuman kabarnya ini masih belum, harusnya itu udah Maret tahun 2025 itu udah mulai belajar, tapi nggak tahu kenapa katanya diundur di bulan September
ini insya Allah semoga aja mungkin berkenan dengan akreditasi atau lainnya, aku nggak tahu sih. Yang jelas nggak apa-apa sih, itu bisa memberikan kesempatan untuk aku untuk bisa menabung lagi, karena buat seorang kayak aku, mungkin ada juga ya teman-teman yang lain itu yang biaya pendidikannya itu emang ditanggung sendiri. Jadi nggak apa-apa, karena emang niatnya dalam hati untuk meraih mimpi dan cita-cita, jadi harus diperjuangkan, karena kalau mimpi yang nggak diperjuangkan ya nggak akan dimenangkan. Bener gak? Oke teman-teman, gitu sharingnya, begitulah sharingnya. Jadi kalau kalian mau tanya sesuatu boleh ya di kolom komentar. Terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.